Maukah kalian kemah di luar supermarket selama berjam-jam demi tumbler hanya karena tumblernya tuh viral di TikTok? Dan inilah yang terjadi di Amerika Serikat sana, dan ini akan semakin lebih buruk situasinya guys. Beberapa bulan terakhir, Stanley Cup Limited Edition ini penyebab kekacauan di toko-toko supermarket di seluruh Amerika Serikat. Karena pembeli ini pengen cepet-cepet dan buru-buru bisa mendapatkan tumblernya ini, karena tumblernya ini restocknya lama dan cepet habis. Makanya ketika restock lagi, mereka tuh cepet-cepet pengen rebutan gitu. Bayangin guys, bahkan mereka ini rela antri berjam-jam sampai bikin tenda di luar supermarket. Terus mereka juga ada yang marah, ngamuk, bahkan ada yang sampai berantem karena Stanley Cup ini. This dude tried to cut the line for the Starbucks at Target Stanley Cup, but we were not having it. And then you tried to protect me. So I got over here. No, because I didn't want you to have to get to the end of the line. There was no line. There is a You line. were in a circle over here. Because we already knew our place. But it doesn't matter. It does matter. Can somebody call the police? Kekacauan Stanley Cup ini pertama kali terjadi di Target. Target ini nama supermarket ya guys. Ibarat kata di sini kayak Hero, Giant kayak gitu guys. Dan ini terjadi karena Stanley Cup Limited Edition pada tanggal 31 Desember tahun 2023 yang lalu. Dan warna-warna yang pink-pink gonjreng seperti ini tuh cepet banget habisnya guys, karena permintaannya yang sangat-sangat tinggi baik di online maupun di offline store-nya. Nah, kalian bisa lihat lah yang di FYP TikTok itu. Kalian lihatlah orang-orang itu sangat antusias banget ketika itu Stanley Cup-nya restock, dan mereka ini terburu-buru untuk mengambil dari rak-rak tersebut, kayak pengen diborong itu semua. Dan mereka ini menganggap kalau ini tuh kayak semacam Black Friday. Black Friday itu kayak di US tuh kayak diskon besar-besaran di tiap akhir tahun guys. Bahkan ya seperti yang aku tahu, mereka kayak berdiri di sana selama berjam-jam, antri, ada yang nginep malam-malam kan, demi besokannya tuh pagi-pagi toko dibuka, mereka langsung bisa masuk pertama kali. Aduh, itu stres sih. Guys, our limit too for guests. Video ini telah mengumpulkan sebanyak 30 juta views, dan hashtag Stanley Cup ini udah ditonton lebih dari 1 miliar kali orang di TikTok. Wow, efeknya sangat membanggakan ya di sana. Untung di Indo nggak masuk ya. Brand Stanley ini telah melampaui kesuksesan yang signifikan guys selama penjualannya, terutama di TikTok ya. Nah, ini ada video yang menampilkan beberapa tumbler warna-warni yang membuat orang tuh kayak bingung dan mempertanyakan nih guys. Bahkan mereka tanya, apa aku melewatkan sesuatu, melewatkan warna-warna itu? Dan ada yang mengatakan, oh, apa ini adalah teknik marketing hanya untuk kita supaya mengumpulkan semua warnanya satu persatu sebanyak itu. Dan ya benar, orang-orang di sana juga ingin mendapatkan semua warna itu satu persatu. Kayak wow, ini bener-bener FOMO atau gimana ya? Kalian dapat melihat kalau yang mereka lakukan ini demi tren dan juga hype. Ini sungguh menyedihkan, karena selain membuang-buang uang, sejujurnya apakah mereka kayak memakai semua botol-botol itu? Apakah mereka tiap hari ganti satu botol warna ini? Karena kalau misalkan kita nurutin semua warna, itu nggak bakal ada habisnya. Karena mereka akan ngeluarin lagi supaya penjualannya tuh terus banyak tuh gitu. Sejak tahun 2016 sebenarnya Stanley Cup ini udah menjadi jajaran dari brand tersebut, tapi tidak mendapatkan perhatian yang begitu luas sampai sekarang ini terjadi gitu. Brand ini, si Stanley ini sebenarnya dikenal karena menjual botol hijau yang ikonik ini guys. Tapi di tahun 2020 si Stanley ini kayak mengembangkan cupnya ini, tumblernya ini menjadi beberapa warna, berbagai warna, dan membuat orang tuh kayak apalagi yang warna pinky gitu kan laku ya.
Lalu guys, Tumblr ini mendapatkan popularitas yang signifikan di TikTok tahun lalu dengan munculnya hashtag WaterTalk, di mana para kreator ini menunjukkan diri mereka membuat campuran air beraroma di dalam Stanley Cup-nya ini. Oh, jadi dari challenge-challenge itu kemudian rame pada ngikutin. Lain yang membuat Stanley Cup ini namanya terus melambung karena kejadian yang pernah terjadi di bulan November, di mana ketika seorang wanita ini mengalami kayak kecelakaan gitu, mobilnya terbakar, dan di video itu dia menunjukkan kalau Stanley Cup ini satu-satunya yang kayak masih utuh. Bahkan ice yang di dalamnya juga utuh, masih ada. Makanya wow, orang-orang tuh kayak kok bisa gitu. Nah, video itu tadi mendapatkan 92 juta views di TikTok. Bahkan guys, presidennya si Stanley ini turut angkat bicara guys mengenai peristiwa itu tadi. Dengan mengatakan mereka tidak hanya mengirim Stanley Cup sebanyak-banyaknya, seberapa jumlahnya itu, tapi mereka akan mengganti mobilnya juga. Kayak wow. Ya mungkin karena videonya viral aja, mumpung viral ya udah mereka bikin marketing, tapi ya nggak apa-apa lah, modal-modal dikit, yang penting penjualannya terus melesat. Dan bener aja, ini Stanley Cup ini pada akhirnya orang-orang melihat dan membawa status Stanley Cup ini akan lebih jauh, lebih melambung namanya, gara-gara yaitu tadi masalah Stanley yang utuh di dalam mobil yang udah kebakaran terus diganti mobil. Makanya baik banget Stanley gitu, makanya orang-orang tuh respect. Tapi sayangnya melalui kebangkitan Stanley Cup ini, viralnya ini, ada aja loh kasus yang dibully. Kenapa? Jadi gini guys, ada anak 9 tahun yang dibully, dihujat gara-gara dia ini mempunyai Stanley Cup tapi KW, alias kayak palsu duplikatnya gitu loh. Beberapa minggu yang lalu, seorang ibu menggunakan TikToknya untuk berbicara kalau anaknya yang berusia 9 tahun ini dihujat teman-teman sekelasnya gara-gara dia ini membawa Stanley Cup tapi bukan Stanley Cup, kayak tiruannya gitu loh. Dalam video itu, si ibu mengatakan bahwa ya emang udah keputusannya dia ingin membeli Stanley Cup versi low budgetnya untuk hadiah Natal kepada putrinya. Karena Stanley Cup itu harganya sekitar $300 itu, $300 tuh banyak loh. Sementara yang tiruannya itu cuman kayak $50. Woi, itu lebih dari separohnya banget. Makanya ibunya milih yang murah. Wow, $300 itu kayak 4 jutaan, hampir 5 juta loh untuk Stanley Cup. Itu mahal juga ya. Kalau di Indo kayaknya siapa yang mau beli, sultan-sultan doang ya. Ya nggak apa-apa lah. Ya mungkin teman-temannya emang jahat juga, ya udahlah kalau emang nggak mampu beli Stanley Cup yang asli, ya ngapain harus dihujat. Tapi ya namanya anak-anak ya, berasa sombong aja ketika punya barang mahal, ya nggak sih guys? Kayaknya segitu aja guys pembahasan aku tentang sesuatu yang viral di TikTok, di US khususnya, tentang Stanley Cup. Gimana guys menurut kalian? Kalau di Indonesia hal semacam ini pernah terjadi sih, yang pernah McD X BTS itu kan sampai antri di luar kan, gojek, tapi nggak separah Stanley Cup ini sih, sampai dihujat lah, sampai banyak koleksinya, nggak kayak gitu kan. Nah semoga di Indo nggak ada semacam ini ya guys, sampai berkemah-kemah gitu kan. Nah kalau misalkan kalian ada ide buat konten berikutnya, kalian bisa komen di bawah karena aku butuh ide kalian. And thank you so much for watching, and I'll see you on next video. Bye bye.